Shalom, kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita, yakni kitab Nabi Zefanya, pasal ketiga, pasal terakhir pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita satukan hati, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami kembali boleh mendalami tadarusan Alkitab, bicara kepada kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita masing-masing, saudara ya. Zefanya pasal yang ke-3. Sambil Bapak Ibu siapkan, saya juga menyiapkannya. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya, Zefanya pasal yang ketiga, hukuman atas Yerusalem. Sama-sama kita baca, saudara ya. Ayat yang pertama. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman kepada Tuhan. Ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum, para hakimnya adalah serigala yang pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi, ia memberi hukumnya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni sekedap murkaku yang menyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ya, ini tentu gambaran hukuman Tuhan atas Yerusalem yang kita sudah ngebahas beberapa kali sepanjang kita ngomongin Maliaki, terus juga Zakaria, ya, terus juga Hagai, sekarang Zefanya, kitab keempat, bahwa Yerusalem menjadi gambaran bahwa Tuhan menghukum umatnya. Kalau dihukum biasanya ya bertobat gitu ya, tapi enggak, ternyata dalam apa yang disampaikan Zefanya, Tuhan berkata, mereka sudah kuhukum, kupikir mereka mau bertobat, ternyata mereka malah semakin hidup dalam kebusukan. Dan sebenarnya kalau mau jujur, ini gambaran seringkali kita juga begitu. Mungkin kita tidak sebebal Israel, mungkin kita sering bertobat, ketika berdosa, segera sadar, bertobat, tapi ya kita nggak lama kemudian mengulangi lagi hal yang sama. Jadi seperti roller coaster gitu ya, udah serem di atas, sampai di bawah lega, narik napas, tapi ya penasaran lagi, serem lagi, teriak lagi, lega lagi, begitu terus hidup kita. Ya. Dan Tuhan jangan dipikir tidak memperhatikan itu. Dalam sisi kita, seringkali kita, kalau berdosa gampang minta maaf saja.
Firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 kan berkata, jika kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil, Allah akan mengampuni kita. Ini privilege-nya orang Kristen, tapi juga sering dipakai sebagai alat propaganda politik orang Kristen, bahwa kalau kita berdosa, udahlah, aku tahu itu salah, tapi sengaja aku berbuat karena nikmat. Dosa itu kan nikmat. Habis nikmat, segera aku bertobat, datang ke gereja, minta ampun lagi. Dan pasti diampuni. Tapi ya berikutnya, kedagingan kita begitu kuatnya lagi, sehingga kita tahu itu salah, tapi sengaja kita perbuat dosa, karena ada janji tadi, kalau kita mengaku dosa, Tuhan akan ampuni. Pertanyaannya, apakah Tuhan juga seperti itu? Dalam artian, membiarkan kebebalan orang-orang yang menggampangkan pengampunan atau kasih karunia yang sudah Dia berikannya kepada kita. Saya rasa makanya kalau orang baru bertobat terus bacanya perjanjian baru aja, terus perjanjian baru yang dibaca juga yang ngomongin soal pengampunan gitu ya. Tuhan baik, kasih karunia, pemahaman soal Alkitabnya nggak akan lengkap. Tapi kalau kayak saya yang memahami perjanjian baru dan kasih karunia Tuhan itu juga cukup mendalami perjanjian lama, paling tidak menurut saya ya, tentu yang lebih jago, lebih pakar banyak di luar sana. Saya tidak ngomong saya paling hebat, tapi paling tidak saya membaca kitab tuh sudah dalam tingkat yang cukup matang lah, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah khatam berkali-kali membacanya. Ya, bukan cuma dibaca dalam bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris, juga bahasa aslinya. Meskipun saya tidak fasih, tidak jago, tapi saya berusaha untuk menggali kata-kata yang menurut saya harus digali dengan bahasa aslinya. Dan lewat teknologi, lewat tools-tools, saya bisalah menemukan sebenarnya maknanya seperti apa yang sesungguhnya. Dan saya menyimpulkan bahwa ya apa yang saya baca di perjanjian lama dengan perjanjian baru soal Tuhan itu tidak terlalu berbeda jauh. Berbeda cara penulisan, berbeda cara pemahaman, berbeda ya dalam sudut perspektif saja, tapi intinya Tuhan tuh nggak berubah. Jadi kalau Tuhan dulu menghukum A karena salah A, ya saya yakin hari ini juga Tuhan menghukum A karena salah A. Menghukumnya A karena salahnya A, itu nggak mungkin berubah gitu. Bagaimana mungkin orang yang dulu berzina Tuhan hukum, terus hari ini Tuhan yang orang-orang yang akhir zaman yang sering berzina Tuhan nggak hukum. Tuhan bilang hormatilah ayah ibumu zaman dulu, ya. Sekarang Tuhan batalkan nggak usah dihormati ayah dan ibumu, kan nggak mungkin, ya. Pasti sama. Cuma dulu mungkin penekanannya ya masih sangat kolot karena zaman dulu kan figur orang tua itu begitu kuatnya. Hari ini mungkin karena zaman dan juga karena individualistis, juga karena banyak anak yang akhirnya ketika sudah merasa mandiri jauh dari orang tua, itu penghormatan kepada orang tua memang hari-hari ini kan tidak seperti dulu. Ya zaman dulu katanya orang-orang yang lebih senior dari saya, itu kalau orang tua ngomong A ya A, nggak ada yang berani bantah. Tapi saya saja di zaman yang anak-anak seusia saya paling tidak punya pengalaman gitu, berbantah dengan orang tua. Yang sekarang lagi ya hari-hari ini ya, kalau anak-anak saya sering berbantah dengan saya karena perbedaan pendapat, ya itu bagi saya ya hal yang semakin zaman semakin seperti itu gitu kan ya. Jadi memang ada penurunan ya, degradasi, penurunan yang sangat signifikan etika, moral, budaya, adat, agama ya. Tapi bukan berarti Tuhan itu ya akhirnya iyalah karena dulu kan adatnya kuat, anak nggak boleh berbantah orang tua, maka kalau ada anak berbantah orang tua Tuhan sikat. Hari ini Allah karena udah zamannya begini, udahlah sikat aja, bantah aja bapakmu, nggak akan aku sikat. Tuhan nggak mungkin begitu. Jadi saya percaya bahwa kalau kita dengan sengaja berbuat dosa seperti Israel, terus bertobat, dipikirnya kalau udah dihukum Tuhan ada pertobatan, ternyata enggak, Tuhan tetap akan marah dengan cara yang sama. Ya, sehingga akhirnya kalau kita baca tadi, ya kita akan binasa ketika nanti harinya Tuhan. Ketika Tuhan datang sebagai seorang saksi, kata kitab tadi ya, Dia akan mengumpulkan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa,
dan akan ditumpahkannya geramnya atas semua. Jadi Tuhan sedang hari ini sedang mengumpulkan ya amarahnya gitu ya. Karena kecewanya terhadap manusia yang diciptakannya sempurna, karena kedegilan hati orang-orang yang sudah menerima keselamatan daripadanya, tapi masih terus menikmati dosa. Ya Tuhan kan punya perasaan, punya rasa. Dan ketika akumulasinya sudah sampai peak, kalau Tuhan sudah murka, bumi pun lenyap, saudara. Bukan bergoncang lagi, bumi pun bisa lenyap. Dan saya mengajarkan saudara untuk jangan seperti orang-orang yang seperti itu. Kalau sudah tahu kebenaran, ya sudah hidup benar. Jangan tergoda sama kedagingan, hawa nafsu sesaat, saudara. Hari-hari ini kita baru dapat informasi dalam sejarah Republik ini, katanya ya, baru ada perwira tinggi kepolisian yang menjadi tersangka dan dituduh dan ditaruhkan pelanggaran dengan hukuman yang berat sampai hukuman mati karena dianggap melakukan pembunuhan sadar dan berencana. Ini mengerikan, saudara. Ya. Bayangkan tidak menjadi jaminan orang yang sudah punya pangkat tinggi itu logikanya bisa jalan normal gitu. Udah bintang 2 masih muda juga, saudara. Kalau kita baca di koran ya. Ya masa depannya masih panjang. Ya. Saya yakin naik 1 bintang itu sesuatu yang sangat mudah untuk orang ini. Tapi karena emosi yang tidak bisa ditahan, karena amarah yang nggak bisa ditahan, kita nggak tahu alasannya apa. Yang di luar masih rumor karena versi kepolisian lewat Pak Kapolri, Kabar Eskrim, ya, Irsus, juga Pak Mahfud MD, ya tidak ada yang spesifik mengatakan apa. Saya nggak tahu nanti kalau ini rekaman ini di share mungkin di hari Jumat ya. Apakah ada berita terbaru, tapi ketika saya rekam ini ya informasinya belum ada. Apa alasannya kenapa ada pembunuhan dengan sadar dan berencana dilakukan oleh perwira tinggi kepolisian bintang 2 dan juga ajudan-ajudannya. Jadi yang saya mau katakan, ya dunia akan semakin jahat, saudara. Dan Tuhan tidak akan mengampuni ya, orang-orang yang tidak menghormati kasih karunia yang sudah Dia berikan kepada kita. Dan banyak orang Kristen di luar sana bebal, jahat. Sudah ngaku terima kasih karunia, tapi hidupnya masih blingsatan seperti orang dunia. Masih kalap dalam mengejar kekayaan, menghalalkan segala cara. Ini bukan cuma level, maafkan saya, orang-orang yang masih kekurangan atau di bawah garis kemiskinan. Tapi banyak orang-orang yang sudah berhasil kaya secara materi, itu juga masih rakus. Hari ini saya pergi tadi pulang dari nganterin orang tua saya dari rumah sakit, kejebak macet oleh katanya kaum buruh yang berdemo. Nah, ini coba perhatikan, saudara. Banyak orang merasa perlu menyuarakan haknya, memakai pasal-pasal, bahkan konstitusi bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya. Tapi dia nggak peduli, mereka nggak peduli sama hak orang lain yang mereka langgar. Jujur saja ini berkali-kali kan. Ya, saya bilang orang-orang itu, maafkan saya, yang begitu-gitu tuh nggak akan saya dengar, ya, nggak akan saya ikuti. Ya, zaman dulu aja waktu tahun 98 itu hampir seluruh Indonesia musuhnya sama, Orde Baru. Ya, makanya semua bergerak. Itu pun dalam satu sisi ketika masa itu saya masih mahasiswa. Saya merasa juga apakah yang kita lakukan ini menyenangkan orang, ya. Dengan menutup jalan, ya kami dulu di Trisakti itu nutup jalan Kiai Tapa dan juga S. Parman. Depan Trisakti itu nggak bisa masuk, mobil berhenti, tol kita duduki, terus jalan arterinya kita duduki. Ya. Ketika kita akhirnya berkali-kali datang ke
gedung DPR MPR itu bahkan benar-benar stuck, ditutup ya, karena lautan mahasiswa dari segala kampus, bahkan dari luar kota juga datang. Tapi ketika saya membaca koran-koran saat itu ya, mengamati, ya hampir semuanya tuh sepakat bahwa memang rejim itu harus diturunkan. Ada tentu yang masih pro rejim itu, satu dua, tapi minoritas. Ya, yang kita suarakan itu adalah kepentingan umum, kepentingan rakyat banyak. Nah, hari ini maafkan saya respect sih sama kaum buruh, ya. Tapi mereka memperjuangkan perut mereka, bukan rakyat banyak yang mereka perjuangkan. Orang mereka memperjuangkan UMR mereka, gaji mereka yang mereka anggap kurang cukup, ya, kebutuhan mereka yang banyak, itu yang mereka suarakan kan. Mereka tidak menyuarakan isi hati nurani seluruh rakyat Indonesia. Yang mereka perjuangkan ya cuma kepentingan mereka. Ya. Terus mereka lewat depan rumah sakit Darmais begitu jumawanya. Wom, 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 wom. Terus dengan mobil komandonya, ya kayak udah paling hebat aja. Terus tiba-tiba di Sleepy, di bundaran Sleepy dulu itu mereka berhenti di tengah-tengah lampu merah. Sehingga jalan yang dari arah Palmerah menuju Tanah Abang nggak bisa, dari Tanah Abang menuju ke Sleepy JDC Jakarta Design Center nggak bisa, dari Es Parman menuju Gatot Subroto nggak bisa, dari Gatot Subroto yang ke Es Parman masih bisa kan, akses yang menuju ke Grogol itu masih lancar, baik tol maupun jalan arteri yang menuju ke gedung DPR MPR itu stuck, macet. Dan saya akhirnya mengambil keputusan, tadinya kita mau U-turn, mau masuk ke Palmerah ya dari Sleepy, tapi melihat situasi begini, saya lihat ada putaran balik di bawah jembatan layang Sleepy untuk kembali ke arah Sleepy Jaya, saya langsung motong aja. Andai kata saya stuck, memaksakan diri untuk muter di bawah kolong jembatan JDC untuk menuju ke Palmerah ya, mungkin saya bisa terjebak 2 jaman di situ kalau itu rombongan berhenti ya, dengan bangganya mengibar-ngibarkan bendera organisasi buruh mereka. Ada bahkan yang naruh motor, terus mereka berdiri sembarangan, motornya dibiarkan nggak ada orangnya. Banyak orang yang seperti itu memperjuangkan sesuatu, hak mereka memang yang mereka perjuangkan. Maka saya apresiasi tadi, memperjuangkan hak nggak masalah. Tapi kalau memperjuangkan hak mereka dengan nggak peduli pada hak orang lain, pengguna jalan lain, sampai di belakang saya ada ambulan yang akhirnya putus asa. Ambulan itu nggak bisa jalan. Saya nggak tahu di ambulan itu, karena sekarang banyak juga ambulan yang pakai weng, tapi nggak ada apa-apanya. Ya saya tidak, itu fakta kan, sudah berkali-kali ditemukan. Waktu pas pandemi kemarin, ada ambulan seperti itu, tapi yang ketika diberhentikan polisi, yang di dalamnya itu isinya orang-orang yang mau pulang kampung. Tapi pakai sirene gitu, seolah-olah ada yang sakit atau yang mati yang dibawa pulang ke kampung, tapi ternyata orang-orang yang keluarganya si sopir yang ingin pulang kampung, udah pakai ambulan supaya cepat gitu. Ini kurang ajar kan? Ya kalau itu orang bodoh ya saya maklumkan gitu. Tapi masakan orang bodoh juga nggak berpikir bahwa yang mereka lakukan itu merugikan orang lain juga. Ya ada ambulan. Andai kata yang tadi saya lihat di siang itu di ambulan agak di belakang saya, ya karena terjebak, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa belok gitu ya, stuck bener-bener. Itu ada orang yang sedang sakit dalam perawatan dan butuh perawatan cepat dibawa ke rumah sakit, saya nggak tahu apa yang terjadi ya. Dan mereka yang demo nggak peduli, nggak peduli, mereka tetap stay di situ ya. Dan orang yang di depan mobil ambulan terjebak macet juga nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan, stuck, berhenti total. Jadi banyak orang yang kayak gini, dan saya berharap Bapak Ibu bukan orang-orang yang model begini. Orang-orang model begini mungkin mereka merasa dipuaskan kedagingannya, tapi dengarkan saya, nggak dapat apa-apa. Ya, berkat mereka muter aja di situ aja. Maka kalau memperjuangkan hakmu silahkan, tapi jangan sampai kau perjuangkan hakmu dengan sadar merugikan hak orang lain. Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Ya. Sebab ketika kita menuntut hak, kita sadar bahwa kita juga punya kewajiban. Kewajiban kita salah satunya adalah menghargai hak orang lain. Kalau kau mau menang sendiri, ya seperti banyak contoh, dan salah satu contoh yang saya sebutkan tadi,
ya maka Bapak Ibu akan menjadi orang yang benar-benar hidup dalam ya sesuatu lingkaran, bahasa orang tua zaman dulu tuh lingkaran setan. Ya, ya akan seperti itu aja, ngebulet muter terus hidupmu, nggak akan ada terobosan, nggak akan ada breakthrough. Ya, dan yuk sama-sama kita berubah. Ya. Saya sih berharap tadi nggak ada yang ikutan demo-demo kayak gituan. Daripada demo mendingan buruh-buruh Kristen itu bikin acara doa puasa agar pemerintah daerah menetapkan UMR yang baik dan juga perusahaan tempat dia bekerja diberkati. Ya, kalau perusahaan tidak mengalami resesi ekonomi, perusahaan untungnya lagi berlipat kali ganda, saya rasa akan dengan sukarela juga mereka untuk menaikkan gaji pegawai. Tapi kalau di zaman seperti sekarang, ya ini saya dapat informasi ada jemaat yang kemungkinan besar dipecat. Ada sebuah pabrik di Serpong yang besar sekali. Besar. Tapi karena UMR di Tangerang ini sudah tinggi dan ekonomi sedang susah, ya pabrik itu mem-PHK banyak buruhnya. Mau gimana? Terus buruh-buruh yang memang masih dibutuhkan banyak itu, pabrik yang membutuhkan departemen yang membutuhkan pegawai banyak itu dipindahkan ke Jawa, di mana UMR-nya masih rendah, sehingga bisa membayar pegawai. Dan ini Tangerang ya isap jempol, ya. Nah ini kan situasi yang sebenarnya konkret terjadi, bahwa perusahaan juga sedang berusaha hidup. Adalah perusahaan yang jahat sama buruh-buruhnya, tapi nggak semua perusahaan kan begitu juga ya. Jadi makanya kita harus bijaksana lah gitu. Ya. Dan ada bagusan kita berdoa, bahwa dalam doa supaya ya kita kan tahu bahwa setiap orang itu bisa jadi dalam kendali roh jahat. Dan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh yang ada di udara. Itu kata Alkitab kita. Ya kita lanjutkan perikop berikutnya. Janji keselamatan. Tapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku, yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kulakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggunya. Bersorak-soraklah hai putri Sion, bertempi soraklah hai Israel. Bersukacitalah, beriayalah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu, Raja Israel, yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dengan kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak akan menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu menjadi kepujian, kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Kembali, Jefanya meskipun menubuatkan Israel akan dihukum Tuhan, dan bangsa-bangsa lain yang menganiaya atau menganggap remeh Israel mentertawakan keterpurukan Israel juga akan dihukum Tuhan. Tuhan lewat Jefanya juga kembali menubuatkan Israel akan dipulihkan Tuhan. Ini yang harus kita pahami, bahwa yang namanya bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, Israel, itu sebesar apapun Tuhan murka karena dosa mereka, Tuhan dah terlalu janji dan menganggap mereka anaknya. Sekeras apapun penghukumannya, Tuhan akan pulihkan. Tapi harus dipahami, yang dipulihkan nggak semuanya, hanya sisa-sisa saja.
Seperti yang kembali ke Yerusalem dari Babel, nggak semuanya, saudara, hanya beberapa saja. Ya, yang nggak mau kembali, yang tidak terpanggil kembali, mereka terus tinggal di Babel, di Persia, mereka mengawinkan di sana, campuran di sana, dan mereka akhirnya ya hilang DNA Israel mereka. Yang kembali, paling tidak mereka bisa masih memulihkan hidup mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Jadi, meskipun Tuhan izinkan mereka dipermalukan oleh Babel, tapi Tuhan bisa balikkan seperti semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun durasinya lama ya, puluhan tahun ya. Tapi ya bisa Tuhan balikan. Raja yang sebelumnya membuang mereka ke Babel, raja berikutnya yang akan muncul justru memberikan izin dan memberkati Israel agar memulihkan Yerusalem. Tuhan bisa berbuat seperti itu loh. Ya. Asal Tuhan sudah berperang bagi kita, waktunya Tuhan sudah untuk kita, maka nggak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan atas kita. Ini yang sudah saya imani. Kalau saya diberkati, ya memang itu sudah berkat Tuhan buat saya. Kalau hari ini kata orang saya lagi mengalami kesulitan, ya, mengalami masalah, loh, kalau saya sudah merasa hidup benar dan Tuhan izinkan masalah itu ada, ya berarti sesuatu untuk saya naik kelas, ada ujian di sini. Saya terus bisa bersyukur apa tidak. Nah, ini yang harus kita jalankan dan sudah saya imani dengan sungguh. Waktu saya dikeluarkan sebuah gereja, saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya berpikir, ya ini ujian aja buat saya. Ya, orang saya nggak ngerasa bersalah. Saya ingat-ingat salah saya apa, khotbah saya salah di mana. Apakah saya menentang gembala? Apakah saya melanggar doktrin gereja? Saya rasa saya enggak. Dan akhirnya ketika saya tahu, bahkan saya difitnah, ada orang jahat yang main politik kotor gitu, dengan menyingkirkan saya nggak nuntut. Bahkan ada orang-orang tertentu itu masih menghubungi saya seolah-olah mereka tidak bersalah pun masih saya tegur gitu. Ya saya nyantai saja. Berarti kalau saya diizinkan begini, saya tidak salah, Tuhan yang izinkan kan. Kalau Tuhan izinkan, kalau saya terus bisa bersyukur, ya saya akan upgrade, naik kelas. Dan itu yang saya imani. Jadi saya nggak pernah khawatir sekarang dengan orang yang mau menganiaya saya, menjungkir balikan saya. Yang penting saya belajar hidup benar saja. Kalau hidup benar, mungkin hari itu nanti, suatu waktu lagi ke depan, mungkin saja saya sepertinya terpuruk di mata orang. Tapi enggak, ketika saya terus bersyukur dalam segala hal, nanti saya akan dipulihkan Tuhan lebih tinggi lagi. Dan orang-orang yang tadinya menabur angin itu akan menuai badai. Iya nggak, saudara? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Kalau nggak dituai di bumi ini, ya saya yakin dalam waktunya Tuhan akan mengalami penghukuman Tuhan. Israel begitu. Ya, itu kan Israel pastilah. Saya kan mengimani saya adalah Israelnya Tuhan. Saudara mengimani nggak saudara Israel rohaninya Tuhan? Kalau iya, maka percayalah bahwa Tuhan yang nanti akan membelamu. Kalau Tuhan sudah memberikan waktu pemulihannya untuk kita, maka nggak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa nutup. Kalau Tuhan sudah angkat kita, nggak ada yang bisa turunkan kita. Jadi, milikilah sikap hidup yang seperti ini. Ya, bahwa seperti Tuhan bilang kepada Zefanya, sampaikan kepada umatmu nanti, aku yang akan membawa kamu pulang semuanya. Ya, aku yang akan membuatmu dikumpulkan kembali. Aku akan membuatmu jadi bangsa kenamaan, kepujian, dihormati kembali. Padahal selama puluhan tahun sebelumnya, Israel tinggal sejarah, Yerusalem ditertawakan orang, nggak ada yang mau tinggal di sana. Bangsa yang dulu hebat, sekarang sudah jadi bangsa buangan. Tapi Tuhan bisa pulihkan, membalikkan 180 derajat. Jadi kalau Tuhan bisa memperlakukan Israel seperti itu, karena memang sudah waktunya Tuhan pulihkan Israel, ya apalagi kita, kalau kita tidak salah, kita tidak melanggar perintah Tuhan, dan Tuhan izinkan itu terjadi atas kita telah bersyukur, waduh, kau akan mempercepat pemulihan Tuhan atas kita. Dan ketika kau dipulihkan Tuhan, Tuhan tidak pernah memulihkanmu dengan setengah-setengah. Semoga dipahami, semoga dihidupi, dan Zefanya 1, 2, 3 yang sudah kita selesaikan di malam hari ini benar-benar menjadi berkat buat semuanya. Semoga saya diberkati, semoga kau juga diberkati. Haleluya.
Selamat malam kembali. Berarti kita sudah selesai di program ini malam hari ini. Dan sebentar kita akan akhiri. Dan intinya Yefanya pasal 3, kalau sudah waktunya Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan. Jadi sabar saja menunggu waktu pemulihan Tuhan buat kita. Masing-masing pasti ada waktunya. Saya ada waktunya, saudara ada waktunya. Dan kalau pemulihan dari Tuhan itu sudah tiba atas kita, kau akan bisa terbang, bahkan jauh lebih tinggi daripada burung Raja Wali. Saya hakul yakin. Demikian saudara ya, didukung program ini dalam doamu. Kalau ada yang mau menabur juga monggo. Dan kalau saudara diberkati, ada saran saya dengan rendah hati berharap saudara bantu untuk di-subscribe, di-like, di-share kepada yang lainnya program ini, channel ini. Sehingga banyak orang lain bisa bertumbuh bersama dengan program ini, Tadarusan Alkitab, supaya banyak orang yang menyukai membaca Alkitab. Demikian ya, selamat malam, selamat istirahat, dan sebelum kita tutup, kita satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat Yefanya pasal 3. Kami sudah selesaikan Yefanya, dan esok kami akan melanjutkan Tadarusan Kitab kelima di Perjanjian Lama. Bicara kepada kami, terus senantiasa, tambahkan hikmat marifatmu kepada kami. Dan pada malam hari ini, ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Demikian, sampai jumpa di program Tadarusan Alkitab berikutnya. God bless you.